semua yang hadir di gereja ini, selamat pagi. Para frater yang tinggal di Jakarta, dan pada waktu itu ketika saya masih tinggal di Jakarta, para frater memiliki sebuah karya sosial yang disebut rumah singgah. Rumah singgah ini tepatnya di Galur ataupun di Tanah Tinggi, dekat dari Terminal Senen itu. Di tempat ini, para frater menjaga, merawat, dan juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh para lansia. Biasanya pasien itu ataupun mereka yang menjadi penghuni rumah singgah, mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, ataupun mereka yang diabaikan oleh keluarganya. Dan kami seringkali mendapatkan mereka ataupun mengambil mereka, menjemput mereka dari sekitaran rel kereta Pasar Senen. Kira-kira apa yang menjadi motivasi ya? Mengapa para frater kemudian menjaga, kemudian juga merawat para lansia ini sampai mereka meninggal? Ya, kurang lebih motivasinya yakni karena kita menghargai kehidupan. Kita tidak mau setiap orang diabaikan ataupun diasingkan, apalagi dicuekin oleh keluarganya. Kakek nenek, para lansia yang terkasih, pada hari ini kita secara khusus memberikan perhatian ataupun merayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia, sebagaimana yang dikatakan oleh Pater Alphonse tadi. Paus Fransiskus memberikan judul pesan kepada para kakek, nenek, dan lansia. Ia mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini dikutip dari kitab Mazmur. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa makna dari judul tulisan yang dibuat oleh Paus Fransiskus ini? Yang pertama, kutipan ini merupakan kabar gembira atau Injil kepada lansia dan juga kepada kita orang muda. Kabar gembira pertama ditujukan kepada para lansia, bahwa Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Dan karena itu, para lansia didorong untuk bertekun di dalam pengharapan. Tuhan tetap memberi kita karunia kehidupan dan juga karunia kesehatan. Menjadi tua tidak hanya ditandai dengan penurunan alami yang tidak terhindarkan, misalnya kulitnya sudah mulai keriput, rambutnya yang tadinya hitam tiba-tiba menjadi sudah putih seperti itu. Tetapi yang paling penting yakni karunia umur panjang. Dan karena itu Paus Fransiskus mengatakan, penuaan bukanlah kutukan tetapi berkat. Ini poin pertama, apa makna dari judul tulisan yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Yang kedua, para lansia juga diajak untuk mengembangkan kehidupan rohani dengan membaca sabda Allah, kemudian juga berdoa sehari-hari, penerimaan sakramen, dan juga partisipasi di dalam liturgi. Kita melihat di sebelah kiri kita, para lansia, kakek nenek yang hari ini bertugas kur, ini juga menjadi bagian bahwa mereka tetap berbuah di masa tua mereka. Mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka sudah tua, sudah lansia, tetapi mereka tetap setia untuk melayani gereja dan melayani Tuhan. Dan pada hari ini, bacaan Injil kurang lebih menceritakan bagaimana Yesus berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada para murid yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini menjadi doa yang secara langsung diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan juga kepada kita.
Dan karena itu, Paus Fransiskus juga memberikan pesan kepada para lansia supaya jangan lupa untuk berdoa. Dalam konteks ini, Paus Fransiskus mengharapkan supaya para lansia itu memberikan waktu berdoa secara khusus bagi perdamaian dunia. Ini hal yang khas ataupun yang ditekankan oleh Paus Fransiskus supaya para lansia, kakek nenek berdoa untuk perdamaian dunia secara khusus bagi generasi orang muda yang boleh dikatakan terancam oleh akibat perang. Ini pesan yang pertama dari judul yang diberikan oleh Paus Fransiskus, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Lalu pesan yang kedua yakni kepada kita orang muda. Untuk orang muda ataupun bagi masyarakat, ungkapan pada masa tua pun mereka masih berbuah mau mengatakan para lansia bukanlah beban. Para lansia bukan menjadi beban di dalam keluarga, bukan menjadi bahan pikiran di dalam keluarga. Dan karena itu, kerap kali budaya orang muda, budaya masyarakat saat ini, yakni kalau sudah tua, ya sudah, daripada kita sibuk, kita titipkan saja di sebuah panti. Dan itu kami alami di dalam cerita saya tadi, bahwa banyak keluarga-keluarga anak-anaknya itu tidak mau mengurus orang tuanya, lalu kemudian menitipkan di panti, dalam hal ini di tempat kami yang saya ceritakan tadi, yakni di rumah singgah. Kita, orang muda, seolah-olah menunjukkan kasih sayang, ketika kita menitipkan orang tua kita, ketika kita menitipkan orang lansia, kakek nenek di panti jompo misalnya, kita seolah-olah menunjukkan bahwa itu bagian dari kasih sayang yang kita tunjukkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, kalau kita melakukan hal seperti itu, kita tidak setia merawat orang tua kita. Kita mengatakan bahwa orang tua menjadi beban, itu artinya kita sudah melakukan sebuah dosa yang sering kali dikatakan oleh Paus Fransiskus, yakni dosa membuang. Karena itu, kita orang muda jangan pernah membuang, jangan pernah mengabaikan ataupun mengatakan bahwa lansia itu menjadi beban di dalam keluarga kecil kami. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya dua pesan ini yang boleh kita maknai dari apa yang menjadi judul tulisan Paus Fransiskus, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dan karena itu, marilah kita para orang tua, kita orang muda, pandanglah orang tua kita, dan bantulah mereka supaya mereka dapat hidup dan mengungkapkan kebijaksanaan hidupnya yang dapat memberi kita hal yang indah dan yang baik. Pandanglah mereka dan dengarkanlah mereka. Dan untuk kita, untuk para lansia, kakek nenek, pandanglah anak-anak muda selalu dengan senyum. Mereka mengikuti jalan, mereka berjalan maju dengan apa yang telah kita taburkan, juga apa yang tidak kita taburkan, karena kita tidak memiliki keberanian atau kesempatan. Tetapi orang muda generasi saat ini meneruskan apa yang tidak bisa diperbuat oleh para lansia. Dan karena itu, kita jangan lupa dengan kalimat ini, orang tua tidak dapat bahagia tanpa melihat orang muda, dan orang muda tidak dapat maju dalam hidup tanpa melihat orang tua. Semoga Tuhan memberkati kita.